Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar hari ini nanti berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk maju memimpin berdoa. Berdoa mulai. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, digabung jadi satu, mulailah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum ibu memulai pelajaran akan mengabsen kehadiran kalian semua. Coba Adinda Ayu Putri, Siap hadir. Alvino Diodesta, Siap hadir. Amelia Yunia, Siap hadir. Khairul Azam, Tidak masuk Bu Said. Dea Naila Putri, Tidak masuk Bu Said. yang tidak masuk karena sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Amin. Ya, sekarang anak-anak menyiapkan buku dan alat tulis. Ayo coba Nino sama Ferdi, kopiahnya dipakai dulu. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk anak-anak berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, Ibu akan mengulang materi pelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Coba anak-anak masih ingat apa enggak? Masih. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Al-Ma'un. Coba, Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? 7. Al-Ma'un termasuk surat yang keberapa dalam Al-Quran? 107. Al-Ma'un disebut surat Makiyah. karena turun di Mekah. Al-Ma'un artinya apa? Barang-barang yang berguna. Betul sekali. Anak-anak, selanjutnya materi pada hari ini adalah tentang surat At-Takasur ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang surat At-Takasur, kita harus mengetahui dulu apa tujuan kita mempelajari surat At-Takasur. Tujuannya adalah yang pertama, diharapkan anak-anak dapat menerima dan meyakini
bahwa Quran surat At-Takasur itu adalah sebagai firman Allah dengan sepenuh hati. Tujuan yang kedua adalah anak-anak diharapkan supaya bisa menunjukkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan, mengartikan, menganalisa, serta dapat menyimpulkan isi kandungan surat At-Takasur dengan baik dan benar. Tujuan yang keempat, anak-anak diharapkan dapat menghafalkan surat At-Takasur beserta artinya dengan benar dan fasih. Untuk menambah semangat belajar kalian pada hari ini, marilah kita tepuk surat At-Takasur dulu. Tepuk surat At-Takasur, artinya bermegah-megahan. Jumlahnya 8 ayat turun di Mekah. Allah melarang kita untuk bermegah-megahan karena dapat melupakan akhirat. Siap! Anak-anak, hari ini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang kisah yang berkaitan dengan surat At-Takasur. Silakan anak-anak menyimak video dengan baik. Kisah tenggelamnya harta si Korun. Keadaanku, wahai Musa, aku sangat miskin sampai-sampai. Dan permintaan itu, Sekarang aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Wah, lihatlah Korun itu. begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Anak-anak, dari video tadi video tadi mengisahkan tentang orang yang sombong dan suka bermegah-megahan. Dia menyombongkan hartanya. Dia menganggap bahwa harta itu adalah hasil kerja kerasnya. Padahal semua harta kekayaan yang diberikan itu hanyalah titipan dari Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Semua yang dititipkan Allah nanti akan kembali kepada Allah. Kalau Allah mau mengambil sewaktu-waktu, maka harta itu akan hangus, akan hilang. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, jangan suka menyombongkan diri, karena Allah tidak suka dengan orang yang membangga-banggakan hartanya dan menyombongkan diri. Yang kedua, dunia dan seisinya itu adalah milik Allah dan dapat diambil oleh Allah. Yang ketiga, kita harus banyak berbuat baik kepada orang lain, misalnya bersedekah, karena amal baik kita itu akan dapat menolong kita di akhirat kelak. Dari kisah video tersebut bisa dikaitkan dengan surat At-Takasur. Yang pertama, perilaku orang yang membangga-banggakan hartanya dan menyombongkan kekayaannya akan dapat melalaikan dia dengan kehidupan akhirat dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang yang bermegah-megahan di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang dimegah-megahkan selama hidup di dunia. Yang ketiga, ancaman siksa yaitu berupa neraka jahim bagi orang yang suka menyombongkan diri dan membangga-banggakan harta kekayaan. Anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi mungkin ada yang belum jelas atau ada yang kurang paham, bisa bertanya. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Apa yang dipertanyakan kepada manusia ketika hari akhir berdasarkan surat At-Takasur? Jadi pada hari kiamat nanti yang akan dipertanyakan adalah semua umat yang ada di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan yang telah dibangga-banggakan selama hidup di dunia. Sudah jelas apa belum Mbak Meme? Ya. Mungkin ada yang masih mau bertanya lagi, silakan. Saya Bu. Bu, bagaimana cara menghindari perilaku bermegah-megahan dalam kehidupan sehari-hari menurut surat At-Takasur? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Azhar ya. Jadi cara menghindari perilaku
bermegah-megahan pada surat At-Takasur adalah caranya ya. Yang pertama, kita tidak boleh membangga-banggakan harta yang kita miliki. Yang kedua, kita memilih hidup sederhana tapi bermartabat. Yang ketiga, tidak menjadikan harta kekayaan itu sebagai sumber tujuan hidup. Yang keempat, harta kekayaan yang kita miliki itu tidak menjadikan kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya jawabannya. Sudah jelas anak-anak semuanya? Sudah. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberi tugas berdasarkan kelompok masing-masing ya. Nanti diisi pada lembar kertas yang Ibu sediakan. Anak-anak, tugas kalian adalah menganalisis perilaku bermegah-megahan yang ada di sekitar lingkungan kalian beserta contohnya. Itu ya, paham tugasnya? Silakan mengerjakan. Setelah ini nanti anak-anak saya suruh maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi ya. Nanti per kelompok maju satu persatu. Kelompok satu silakan maju. Yuk Mas Raka. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. At-Takasur menjelaskan tentang perilaku orang yang membanggakan harta. 2. Orang yang bermegah-megahan akan diminta pertanggungjawaban. Contoh orang yang bermegah-megahan di sekitar lingkungan saya adalah orang yang berfoya-foya menghabiskan hartanya untuk barang-barang yang tidak penting. Anak-anak, dari penjelasan tadi mungkin ada yang masih belum jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan? Sekarang Ibu akan menyimpulkan tentang surat At-Takasur yang kita pelajari hari ini ya. Pertama, surat At-Takasur mengungkap tentang perilaku orang yang bermegah-megahan dan menyombongkan dirinya di dunia sehingga ia lalai akan kehidupannya di akhirat kelak. Yang kedua, orang yang berperilaku bermegah-megahan menganggap dirinya akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Padahal kehidupan di dunia hanya bersifat sementara. Kelak dia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Yang ketiga, surat At-Takasur menjelaskan tentang ancaman siksa yaitu neraka bagi orang yang suka bermegah-megahan dan membanggakan hartanya sehingga dia lalai akan tujuan kehidupannya yang hakiki yaitu kehidupan di akhirat. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahim. Jadi dalam surat At-Takasur ini kita dilarang untuk yang pertama, tidak boleh membangga-banggakan terhadap harta dan kedudukan yang kita miliki. Yang kedua, kita dianjurkan untuk memilih hidup sederhana tapi bermartabat. Yang ketiga, tidak menjadikan harta kekayaan sebagai sumber tujuan hidup. Yang keempat, harta kekayaan yang kita miliki tidak menjadikan kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa persatuan kita, marilah kita membacakan Pancasila bersama-sama. Ya, silakan berdiri. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Demikian tadi anak-anak pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat
bagi anak-anak semua dan dapat kita ambil hikmahnya dan kita pelajari untuk kehidupan sehari-hari. Untuk pelajaran minggu depan, anak-anak menghafalkan surat At-Takasur beserta artinya, ya. Anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk maju memimpin berdoa. Berdoa mulai.